Makanya sekarang saya balik, bukan modalnya, pasarnya yang akan kita. Modal nanti akan mengikut. Ni'matillah bersama Bapak Haji Herman, Komisaris Basres Banyuwangi. Mantap, luar biasa wajib. Diskusi kali ini dengan tema pasar santri diikuti oleh ustadzah ya. Ada Bang Amin, Bang Muhaimin, Bang Umam, Bang Untung, Bang Bain ya, Bang Hamim, ada juga Bang Muhid. Ada Bang Tahrim, Bang Iswandi, Bang Rusdan, Bang Wahyudi, dan abang-abang yang lainnya. Laisal Pulus. Mengapa demikian? Karena ada grand design global, sengaja Muslim itu dimiskinkan, Bapak Ibu. Saya itu mantan pegawai bank, saya katakan, saya tidak akan menyoroti hal haramnya, saya tidak akan menyoroti. Tapi coba, saya itu mantan pegawai bank, akhirnya saya keluar. Gara-gara bulan Syawal, saya silaturahmi ke tempatnya Mbak Idris. Beliau manggil saya, "Cung, kowe kenapa jadi pegawai bank dan rapat mana kau, Cung?" Saya itu langsung mundur, keluar. Saat itu saya dipromosikan menjadi kepala cabang Bank BNI Syariah di wilayah Semarang. Bantu beasiswa, baru pulang pendidikan, dipromosikan jadi kepala cabang, saya langsung mundur. Bapak akad saya kebetulan direktur BNI Pusat. Baru saya itu dicebek ini. Gimana kue dia tak waras gitu. Jadi saya dianggap gila waktu itu. Karena apa? Tahun 2003 BNI itu mau untuk mengurangi pegawainya 6.000 se-Indonesia. Berita itu semua orang teriak yang jadi pegawai bank. Takut kalau nanti ikut-ikut kena PHK. Sementara saya malah mengajukan surat pengunduran diri. Ini kan silahkan kita tanya seluruh masyarakat kita. Masalah yang menghimpit masyarakat kita adalah kemiskinan, saudara-saudara. Dan ini menjerat masyarakat kita yang umum. Saya tidak bisa membayangkan, saya ini mohon maaf, ekonomi kelas desa, ekonomi kelas desa. Uang yang jumlahnya 50 triliun itu sekarang ini beredar di tengah masyarakat, 80% dikuasai oleh non-muslim, oleh non-pribumi. Yang jumlah mereka itu hanya 8% di Indonesia. Sementara yang 20%, lah yang jenengan pegang-pegang itu semuanya itu nilainya ditumpah hanya 20%, dipegang oleh 92% jumlah penduduk Indonesia ini. Sehingga kalau jenengan kok kelihatan wajahnya kurang duit itu pantas. Pantas. Karena apa? Hanya memegang 20%. Yang harus kita lakukan apa? Penjajahan ekonomi harus dilawan juga dengan ekonomi. Maka kebangkitan pemberdayaan ekonomi di tingkat pesantren harus segera kita galakkan. Inilah yang alhamdulillah mulai tahun 2012 kami bergerak dan sampai sekarang ini se-Indonesia kami punya 45.000 orang yang berhasil kita rekrut untuk membangun kekuatan ekonomi ini. Pesantren ini tidak bisa membangun kekuatan ekonomi umat ini tidak bisa dengan kapitalis. Sistem kapitalis nggak akan mampu membangun ekonomi umat kita. Karena apa? Kalau kita pakai sistem kapitalis, kita sudah kalah modalnya dulu. Nggak punya modal. Santri-santri itu modalnya hanya takbir, Allahu Akbar, banter-banteran. Konsep atau kajian pasar santri malam hari ini luar biasa ya. Ini adalah merupakan satu konsep sesuai keinginan para aktivis santri yang menampilkan produk-produk serta karya yang diproduksi oleh para santri dan juga bukan mantan santri ya. Santri yang sudah lulus maksudnya seperti itu ya, yang memiliki ide yang sangat luar biasa untuk dinyatakan, diaplikasikan di dalam pasar santri ini yang betul-betul harus ditindaklanjuti lebih jauh. Kajian-kajian seperti malam hari ini juga luar biasa yang akhirnya nanti kapan bisa beroperasi, melihat atau mencari tempat dan lain sebagainya, dan konsep-konsep itu nanti akan bisa menjadi satu apresiasi yang luar biasa. Para ustadz, tokoh masyarakat, pengurus besar Nahdlatul Ulama di bidang perekonomian, berikan manfaat untuk kita semua. Amin.
Waduh, datang bilisan yukofani wabatu. Ingin berbagi, ingin membuat sebuah inovasi baru. Biar kita apa yang dihadapi di masyarakat yang setiap hari dilakukan itu tidak kecolongan dengan orang-orang pelaku bisnis. Bicarakan dengan Pak Anwar nanti keputusan-keputusannya perlu dilakukan dan kita tidak lanjuti. Undangan yang datang 60 pada 60 ya, para penyuluh yang di Banyuwangi ya, dari berbagai elemen mudah-mudahan berkumpulnya di malam Ahad ini dengan kesadi membuahkan buah yang menjadi impian kita bersama untuk berubah situasi masyarakat yang berhasil menjadi pelapiskan. Sekian demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaj'alu zumratana zumratan wahidah, qawiyan la dhaifan, jama'atan la mutafarriqatan, kama fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Segala puji bagi Allah alladzi yaj'alu zumratana zumratan wahidah, yang telah menjadikan bangsa kita ini bangsa yang satu dan semoga senantiasa bersatu. Qawiyan la dhaifan, bangsa yang kuat bukan bangsa yang lemah. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat fisiknya, dan semoga juga kuat duitnya, kuat kantongnya. Mesti nak ngomong duit tapi ini bantah. Jama'atan la mutafarriqatan, bangsa yang cinta damai, bukan bangsa yang cinta bertikai, sebagaimana yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah karunia-Nya, amin. Amin. Yang kami muliakan sahabat kami Bapak Haji Herman, yang semoga selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para gurus, para asatid, sesepuh-sepuh tokoh agama, aktivis penggerak Islam di Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahim di tengah panjenengan semuanya. Sebenarnya saya seumpama sudah tidak kadung ngomong sama Pak Jerman akan satu tunggal teman malam hari ini. Saya itu kemarin ngurusi jamaah saya itu mendarat di Bandara Juanda kurang 1 jam itu meninggal di pesawat. Padahal sehat, nggak ada apa-apa. Masya Allah. Bukan main. Saya itu gerges-gerges seperti itu. Padahal saya punya agenda minggu yang lalu sudah saya siapkan, 3 minggu yang lalu untuk hari ini itu seminar pengembangan ekonomi pesantren di Bali, Forum Komunikasi Guru Diniyah Takmiliyah Provinsi Bali. Minggunya di Banyuwangi, agendanya seperti itu. Tapi hari Jumat kemarin ada undangan mendadak, besok saya harus menghadiri rapat di Jogja dalam rangka pembahasan kuota catering haji yang diberikan kepada komunitas pesantren. Saya sudah kadung wah kali kalau tunda, Pak Jerman sudah semangatnya seperti itu. Akhirnya acara Bali saya undur minggu depan. Saya Banyuwangi tak hitung-hitung. Saya mau naik pesawat, ternyata pesawat itu 9 jam. Harus transit dulu di Jakarta. Masya Allah. Wah, nggak nyanda. Tadi malam saya berangkat, terus sampai sini ini belum minum sudah disuruh untuk ngomong. Maka dari itu saya tak izin minum. Mangga. Kasih tepuk tangan dulu. Silaturahim ini membawa 3 manfaat. Yang pertama, silaturahim itu tauhid umur. Kalau kita bisa silaturahim seperti ini terus, maka dijamin tidak akan mati-mati. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa silaturahim, nah ini dipertanyakan. Yang kedua, silaturahim ini menambah rezeki. Insya Allah nanti ya dapat makan gratis, rezeki, minum gratis, ini rezeki. Yang ketiga, manfaat silaturahim ini tambah saudara. Alhamdulillah pada malam hari ini saya insya Allah ini tambah saudara ratusan ini kalau saya hitung dengan plus ayang-ayangnya ini. Ya.
Ini saudara ketemu gede. Nah, biro yang beliau ikuti ini visanya mengambil dari kamu. Ketemu dan diskusi tentang bagaimana santri ini bisa terberdaya. Sehingga alhamdulillah bisa kita tindak lanjuti pada malam hari ini. Maka dari itu perkenankanlah saya untuk ta'aruf, untuk mengenalkan diri. Karena pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan lewat ta'aruf ini Allah memberikan berkah kepada kita semuanya, bisa berlanjut pada ta'awun ala diri. Utamanya tolong menolong dalam hal meningkatkan sumber maisha kita dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Perkenalkan kamu itu tasawuf ta'aruf diizinkan ya Pak. Oke, maka. Saya ini nama Ali Ahmadi. Wih. Orangnya hitam dan umar ganteng. Mbak. Sebenarnya saya itu 9 bersaudara. Yang lain itu ganteng semua, kuning semua. Saya hitam sendiri. Saya pernah protes sama ibu saya, Bu, saya ini kok yang lain kuning, kok saya hitam, itu gimana? Ibu saya dinilai, ya wis sabarile, kelahiranmu itu tanggal 8 bulan Desember tahun 1977 jamnya 12 malam. Coba jangan bayangin, bulan Desember wayah rendeng jam 12 malam gelap gulita, orang listrik. Tahun 77 belum ada listrik di tempat saya itu. Baru 94 ada listrik. Tapi gini ya wis le sabari, awakmu cek ireng buteng lah nek kelahiranmu iku minggu legi. Dadi jono manis. Ada di Pati Selatan, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukolilo. 9 bersaudara ini yang 8 jadi kiai semuanya. Kecuali saya yang tidak jadi kiai. Saya masih jadi santri. Karena saya ini ketua asosiasi pondok pesantren se-Jawa Tengah. Jadi panggilannya ya Gus-Gus kayak gitu terus. Dan ketua ekonomi penggerak ekonomi pondok pesantren Jawa Tengah. Saya naikkan haji suruh mewati pengembangan ekonomi di PBNU Pusat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tahun 2012 saya diundang oleh teman-teman modal saya. Banyak yang dari alumni Lirboyo, ada yang Tebuireng, saya pernah di Lirboyo sebentar, di Mbah Idris Marjuki. Terus ada jauh di Tebuireng, ada beberapa yang dari Jawa Tengah, Sarang, untuk mengisi seminar di Jakarta. Seminarnya itu judulnya ditulis pakai bahasa Jawa. Geneo santri ki jumlarat banget. Nah, itu. Wah, ini judul yang sangat ekstrim. Karena apa? Saat itu teman saya itu melihat saya itu yang paling beruntung. Saya itu walaupun hidup di pesantren, besar di pesantren, delalah itu jadi pegawai bank waktu itu. Bagian analisis kredit makro. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam di bank yang di atas 100 juta, pasti kalau saya nggak tanda tangan, direkturnya nggak berani ngajuin. Ini sudah memberikan solusi dan insya Allah nanti panjenengan bisa membangun. Saya di Pati membangun minimat tanpa utang bank. 1 minimat angkanya 1 M. Kami membangun basis perikanan 25 hektar tidak utang bank sama sekali. Saya mendirikan PT, nah ini termasuk mohon maaf ini rada izin sombong dikit. Saya direktur 2 PT dan komisaris 1 PT tanpa punya utang bank. Sepeser pun tidak punya utang bank. Bisa kita dirikan. Bahkan sekarang saya membangun pasar santri di Kudus, disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus dengan dana anggaran 5 miliar, 50 miliar. Saya menyatakan tidak mau pinjam utang bank. Karena apa? Kita harus berdaulat secara permodalan. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang menjajah ekonomi kita. Karena apa? Hutang adalah bagian dari penjajahan ekonomi. Kita akan mempraktekkan bagaimana konsep-konsep ekonomi yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Bisnis itu harus banyak-banyakan pendapatan. Kalau kebanyakan orang pendapatannya malah sedikit-sedikit, gue yang melarat nah. Sehingga jenengan malam hari ini diundang beliau. Ini anugerah besar dari Allah. Karena bagian dari pelaku sejarah pemberantas kemiskinan ini. Nanti tinggal kecamatannya ada 25 ya. Berarti kecamatan 25 itu 50 orang. Ya, 50. Pengurus kecamatan. Pengurus kabupatennya 3, berarti 53. Tinggal desanya ada berapa? Itu nanti seperti itu. Kita akan memulai membangun struktur kekuatan modal lewat umroh. Nanti akan kami didik, kami training dalam kurun waktu 1 tahun ke depan.
nanti setiap bulan ada namanya konsep ngaji bisnis. Jadi kalau di tempat satu malam Sabtu ada namanya ngaji bisnis, ngaji khusus luru duit. Sebab saya kadang yo jekel gitu. Awal masyarakat saya diajak ngaji, ngaji parah terus itu kan nyentil. Sehingga saya di tempat saya itu ada namanya ngaji bisnis. Yang ngaji itu malah ustad dari Kudus, dari Purwodadi, Boyolali, Demak, Pati. Nanti juga akan saya mulai di sini ngaji bisnis hanya butuh waktu 12 kali pertemuan. Jadi luru duit itu ngelmunya hanya 12 kali pertemuan rampung, Pak. Ini saya dididik di Malaysia yang saya terapkan, yang tadi saya terapkan di timnas saya tadi, tim sing utangnya juara lunas. Itu akhirnya rampung gara-gara ngaji bisnis. Ini bukunya baru saya susun, namanya konsep membangun ekonomi ummah dengan kekuatan jamaah. Itu kalau ini nanti terbukti mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat, kami usulkan di Kementerian Agama untuk menjadi materi pokok di pesantren pendidikan kewirausahaan. Jadi pondok pesantren itu kurikulumnya dibuat 3 tahun tambah 1 tahun belajar luru duit. Karena apa? Mohon maaf, kita itu oleh orang tua kita tidak diajari caranya luru duit. Orang tua kita itu mikir anakku ben sukses tak sekolah, no. Dikira orang sekolah itu diajari caranya luru duit. Padahal di sekolah tidak diajari cara luru duit. Di sekolah itu diajari caranya ngitung duit, Bapak Ibu. Saya ngangel kurang ngitungnya, saya ngangel itu lurune. Angger ketemu untuk ngitungnya gampang, angelnya lurune. Nah inilah kami lewat pendidikan pesantren nanti akan kita ajari caranya anak-anak kita itu cari duit. Karena apa? Duit sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup. Jadi riset PBB yang dipimpin oleh Profesor Dr. Samuel Huntington di tahun 71, manusia hidup di dunia ini 90% tergantung pada uang. 90%. 10% tergantung pada alam. Indonesia ada manusia-manusia yang tergantung pada alam. Gambar Soekarno-Hatta ngalah rarok rapopo. Seperti kayak suku Yahukimo, suku anak dalam. Sana nggak butuh pakaian. Cula apa itu? Babi wae digesepakan wis rampung. Jadi gambar uang berubah. Sekarang kita mohon maaf, wajan jenengan itu karena masuk yang 90% tadi. Saya tergantung pada uang tadi. Yang kena dalil laisal mal likulisain gagal sama laisal plus likulisain mampus lolai. Itu gambar-gambar jenengan. Sehingga mencari uangnya hukumnya jadi wajib. Karena malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mencari uang itu hukumnya wajib, mencari ilmunya, mencari uang hukumnya menjadi wajib. Malayatimul wajib fatat lubu ilmuhu fahuwa wajib. Sehingga pesantren kita harus kita bekali, anak-anak kita harus kita bekali bagaimana cari duit. Cari uang itu mudah, yang sulit itu cari pekerjaan. Karena mencari uang nggak harus kerja, tidak dibutuhkan kerja keras, tidak dibutuhkan intelektualitas, tidak dibutuhkan spiritualitas. Mohon maaf, kalau mencari uang, orang kok kaya itu dibutuhkan intelektualitas. Orang terkaya di dunia harus bergelar profesor doktor. Buktinya yang enggak. Di Indonesia terkaya yorak do bergelar profesor doktor. Kalau mencari uang itu dibutuhkan kecerdasan spiritualitas. Maka orang terkaya di dunia itu kudunya gelarnya kiai. Minimal dukun lah. Kenyataannya ya orang terkaya di Indonesia ya orang segala kiai. Tidak dibutuhkan kekuatan fisik yang hebat. Kalau mencari uang itu kudu fisik yang hebat. Tukang tinju, abah tukang bulat kaya atau tukang sumo kaya, itu orang yang terkaya di dunia ya orang. Tidak dibutuhkan kerja keras. Kalau mencari uang itu dibutuhkan kerja keras, saya orang termiskin di kampung saya, Pak. Karena masyarakat saya itu pekerja keras, urung subuh wae wis donong sawah, wis donong pasar. Loh saya itu habis subuh malah tidur. Karena kalau malam ya kayak gini, kok bar subuh tuh. Lho kok tahane jam 8. Iku ora kerja. Makan iwak nang taman. Sorang sarungan gede. Enggak butuh kerja keras. Mencari uang itu
dibutuhkan kecerdasan emosional, pengendali emosional kita. Nah itu harus diajarkan ilmunya. Sehingga tadi fatat lubu ilmuhu bahwa wajib. Dan ada kaidah fikih wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun lakukan. Kita melakukan pekerjaan apapun tidak ada bekal ilmunya, maka ditolak dan tidak akan pernah bisa membawa hasil. Sehingga harapan kami nanti ketika teman-teman di Banyuwangi ini sarujuk dengan kegiatan saatnya santri bicara ekonomi untuk memberdayakan ekonomi santri ini, wajib hukumnya ngaji bisnis selama 12 kali pertemuan. Itu seperti itu. Ini prolog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung dengan tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini semuanya pasti butuh yang namanya duit. Disampaikan langsung kepada Gus Ali Ahmadi. Monggo kita beri waktu untuk 3 sesi terlebih dahulu. Dari sebelah kiri dulu, monggo. Dari Bang Amin. Nah ini Bang Amin termasuk yang punya bank ini. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami namanya Khotibul Umam dari Taman Solo. Langsung saja, Dek. Kami bertanya karena sekarang ini yang sudah diterangkan Gus tadi kan salah satunya adalah ekonomi Yahudi. Kami juga sekarang mendengar dan pernah membaca bahwasanya ada ekonomi lain yang sekarang ini sudah bagus, yaitu ekonomi Cina. Dan hubungannya adalah beberapa anekdot atau kata-kata itu bahwasanya uang itu tidak bisa ditulurki. Apakah itu termasuk nanti dalam konsep ekonomi Islam juga seperti itu? Karena memang biasanya seperti itu. Kalau kita jualan, aduh dulur, aduh podo NONE, aduh podo Islami, dan jadi seperti itu. Akhirnya kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang apakah itu termasuk ekonomi seperti itu, ekonomi Islam juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami malam ini kayaknya banyak keterkaitan dan ketersambungan. Karena baru saja saya melepas saudara saya yang berangkat umroh malam ini. Mudah-mudahan nyambung betul-betul ya. Nah, insya Allah potensi jamaah ya di sekitar saya mungkin adalah yang bisa dikelola. Namun kami belum bisa mengelola bagaimana supaya jamaah itu ya bisalah membentuk bisnis atau ekonomi santri itu supaya bisa berkembang seperti yang panjenengan ceritakan tadi, bangun mushola tadi itu ternyata bisa. Mudah-mudahan kita bisa diberi cara-cara supaya bisa mengembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Nur Hayat dari Kecamatan Kalipuro. Beralih, wah ini sangat gayeng ya. Jadi di sini sangat banyak penanya kita, tapi kita ambil satu terlebih dahulu ya. Ini dari Kecamatan Kabar. Nih, Kecamatan Kabar dulu ini dari Ustadz Rustian. Syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan oleh Gus Ali tadi, saya tertarik dengan adanya yang diceritakan beliau bisa membayar hutang dalam waktu 99 hari. Mungkin itu nanti insya Allah semuanya ini punya hutang semua, insya Allah punya bank, karena semuanya ini hampir semuanya penyuluh agama Islam gajinya lewat bank juga. Jadi mohon untuk menjenengan bagaimana trik untuk bayar hutang selama 99 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ini ya, diminta triknya ya. Ada 2 pertanyaan yang saya ingat. Yang pertama adalah ekonomi yang berbaik saat sekarang katanya Cina. Cina. Itu. Ya Cina. Saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi begini, sepanjang sejarah itu terulang. Sepanjang dunia ada itu sejarah terulang. Zaman dulu ketika 6
tahun sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Masehi, itu ada dua kekuatan besar. Pertama begini, jadi ini saya harus bicara panjang tentang dagang. Sistem dagang dunia, karena ini bicara tentang dunia. Ini Muslim itu harus tahu. Di dunia itu ada dua model. Dimanapun sistem dagang di dunia ini ada dua model. Model yang pertama, sistem dagang yang menggunakan sistem deret hitung. Kalau matematika sekolah itu ada namanya deret hitung, ada namanya deret ukur. Sistem deret hitung itu gimana? Sistem deret hitung itu hitungan Deret. satuan sebagaimana yang ada di sekolahan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu namanya sistem dagang deret hitung. Deret ukur. Sistem dagang deret hitung ini pertama di dunia ditemukan oleh orang yang bernama Fihri. Fihri. Fihri itu siapa? Fihri itu generasi keturunan Rasulullah ditarik ke atas ke-12. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ke atas bin Hashim, ke atas ada bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bahwa awalu man ahdal budna ila rikabil harumiyah. Ini berjajan ini. Pokoknya mesti apa? Beliau orang yang pertama kali membuat sistem dagang. Sebelum Fihri lahir nggak ada dagang, adanya barter. Fihri membuat mata uang dibuat dari emas, diambil dari Yaman, dikasih nama dinar. Dan beliau membuat mata uang dibuat dari perak, diambil dari Sam, dikasih nama dirham. Dengan dinar dan dirham, Fihri mengembangkan sistem dagang. Akhirnya Fihri ini menjadi orang terkaya di dunia. Saking kayanya Fihri, masyarakat memberikan julukan kepada beliau dengan sebutan Quraisy. Keturunan Fihri dikatakan suku Quraisy. Dalam terminologi bahasa Arab, Quraisy itu artinya ahli dagang yang punya uang recehan banyak sekali. Makanya jenengan kalau pengen punya anak, duit receh akeh jenengan no Kurai. ben kapotan di receh. Nah, dunia internasional mengabadikan gelar Fihri ini, diabadikan, dijadikan standar nilai tukar internasional. Kurs pernah dengar? Ya. Rupiah dengan dolar, kursnya berapa? Itu yang asli Quraisynya piro? Seperti itu. Ini kita itu santri apa paham ini ya? Malah sudah juga dia wajah. Mengenai apa paham? Nah, keturunan Fihri dikatakan suku Quraisy. Bahkan Al-Quran mengabadikan keturunan Fihri, dikenang dalam sebuah ayat namanya ayat perdagangan, surat Quraisy. Li'ilah fi Quraisy. Ini kata Al-Quran. Hendaklah engkau belajar dengan orang-orang Quraisy. Mengapa harus belajar orang Quraisy dengan orang Quraisy? Karena orang Quraisy itu ilah, perancang strategi dagang terbaik di dunia. Makanya saya menolak ekonomi terbaik Cina, saya menolak. Ekonomi terbaik ya ekonominya Quraisy. Mengapa kita tidak terbaik? Kita tidak mau mengamalkan. Itu yang jadi masalah. Nah ini, apa hebatnya orang Quraisy ini? Ilah, perancang strategi dagang terbaik. Ilah bihim rihlatas sita'i wassoi. Dulu itu gini, ada dua kekuatan besar. Satu kekuatan Yaman, kekuatan Romawi, yang satu kekuatan Persia. Sekarang juga sama, ada kekuatan Amerika, ada kekuatan Rusia. Grupnya Rusia termasuk Cina. Rusia bergerak di sistem politiknya, Cina bergerak di bidang ekonomi. Bloknya ya dua ini. Maka kita nanti akan datang sebuah kekuatan muslim baru, ilah, perancang strategi dagang terbaik, mengalahkan dua-duanya ini. Kalau kita mau memulai saat ini, kita akan mengalahkan mereka. Ini. Dulu ada undang-undang kalau orang yang jualan di Romawi nggak boleh jualan di Persia. Kalau jualan di Persia nggak boleh jualan di Romawi. Wah, ini orang-orang Quraisy bingung nih. Akhirnya gimana? Dikenang dalam sejarah. Membuat sebuah rancangan piye keturunan kuwi kok nek musim kemarau dagangnya nang Romawi ya iso. Sebab nek dingin sana salju,
nek musim dingin gending nang Iran atau Persia ya iso dagang, ditampa nang Romawi dan ditampa nang, nah itu dikenang oleh orang Pak Rinata Sita Iwas. Tapi sehebat-hebatnya orang Quraisy itu falaya budu rabbahadzal bait, mereka tidak akan pernah mengabaikan ibadahnya kepada pemilik ini Ka'bah, ini rumah. Orang Quraisy punya budaya angger ape dagang nowakno dagangan, pulang jualan belum berani membawa pulang kalau belum ditawafkan. Makanya mengapa kita itu harus jualan umroh supaya iso niti jejake orang Quraisy. Minimal setahun iso tawaf no Ka'bah, ora apa-apa wong ado. Nek cedak Mekah yo sak bendina nek berdagang kan gitu. Nah, karena budaya seperti itu, ini kata Allah, alladzi at'amahum min ju'. Aku kasih dalam hatinya sebuah kedamaian dan ketenangan hidup. Ini jaminan dari Allah. Wa amanahum min khauf, dan aku lindungi dari mara bahaya dirampok orang dan rugi. Coba bayangkan. Ini kalau kita terapkan menjadi pedagang terbaik di dunia enggak? Terbaik. Mengapa sekarang kita kalah? Karena kita tidak mau melakukan bareng bisnis angute tapi harus diakali terus. Utang nang bank ora entuk tanda tangan, ora entuk bantah gelem semono rak apa rak tak utangi yo melu hidup wae. Engko ya seperti itu di pasar. Nah, kita sekarang harus memulai kan setiap pribadi muslim untuk berjihad melawan itu semua. Seperti itu. Sehingga sekarang ini karena ekonomi Cina itu didalangi oleh orang yang namanya Samuel Hansen, Michael Hansen ini gurunya Xi Jinping, musuhnya Donald Trump. Karena Pinterest Michael Hansen ini Amerika kalang kabut, Pak. Mengapa yang muncul Cina? Karena Islam belum ada yang bergerak di situ. Negara kita yang ngikut-ngikut saja. Indonesia ini mohon maaf, mau dipresideni apa itu iblis pun diturunkan, disuruh presiden Indonesia agar rakyatnya subur, makmur, aman, damai, adil, nggak ada yang demo, jelas. Tapi dibalik malaikat Jibril kalau jadi presiden agar masih seperti ini ya di demo. Itu seperti itu. Sehingga kita nggak usah bicara politik. Kalau kita berharap negara kita untuk membebaskan utang kita, wong negara ini dewe keputar utang. Nah, itu seperti itu. Jadi itu pertanyaan pertama saya jawab bisa diterima, karena ini harus jawabannya politis dan sejarawis, jadi harus diceritakan dulu. Yang kedua, apakah? Nah ini yang memang harus kita tegakkan. Kalau cara Islam itu nek abi balane ya wis ora apa-apa lah. Nek perlu digawa dhisik utang ra dibayar ya ora apa-apa. Apakah itu yang dinamakan muslim? Nah ini yang harus dibongkar. Dalam bisnis itu satu, jangan sekali-kali menggunakan manajemen sosial. Kita ngomong bisnis ambil sedekah itu nggak boleh dalam Islam. Wah aku ini bisnis tak sedekah, itu malah salah. Yang benar dalam Islam itu bisnis. Nanti hasilnya yang di situ kewajiban zakat, infak dan sedekah itu hasil bisnisnya. Lah masyarakat kita itu aku bingung. Bisnisnya kandangnya disedekahi, zakat, infak, sedekahnya nanti dibayar. Kan lucu ini. Di Indonesia itu begini. Ini rusaknya muslim kita. Nah ngangkat pimpinan itu memakai manajemen bisnis. Tapi nek bisnis membangun bisnis pakai manajemen ngangkat pimpinan. Apa yang milih DPR, bupati, gubernur, presiden pakai manajemen bisnis. Wani piro, bagianku piro. Ini manajemen bisnis, bukan manajemen ngangkat pimpinan. Bareng bisnis pakai manajemen ngangkat pimpinan. Percaya ayam ya. Bisnis itu nggak boleh percaya-percayaan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtu. Nah jenengan iku kok hidup dalam dunia Islam zaman Sayyidina Umar. Terus jenengan dagang di pasar, terus jenengan ditipu orang, laporan ambekane penegak hukum, jenengan yang dihukum. Bukan yang nipu yang dihukum. Karena ngapus uang ngarep uang ya.
Karena apa? Al-Quran memerintahkan kowe nek bisnis, nek dagang, kok dalam kurun waktu yang lama catet buat perjanjian yang jelas, segel yang jelas, dan jamin yang jelas. Kok sampai tidak kamu lakukan itu, kok ketipu, berarti kamu tidak menjalankan perintah Al-Quran. Hukumnya kamu melanggar syariat Allah, malah dihukum. Bisnis ini kalau saya katakan, seandainya bapak saya yang meninggal di kuburan itu hidup lagi dan berbisnis dengan saya tidak akan pakai percaya-percayaan. Makanya nanti kalau dengan saya, ya percaya-percayaan, jelas semuanya. Seperti itu. Ini bisnis, hasilnya harus jelas. Bisnis dirugikan, hukumnya haram, harus ngambil. Kejar laba, hindari riba. Laba boleh kejar, riba jangan. Hasilnya nanti dijakati, diterapi, sedekahi. Balane, lah ini mau Jawa. Nah, orang balane bangun bisnis mah dirusoi, diutang. Nah, perlu njaluk sing murah. Lah yo, balane bangkrut ini terus. Nah, itu enggak boleh. Makanya kami membuat pasar santri itu supaya tidak ada praktek seperti itu. Semua pesan barcode harus harganya, enggak boleh nawar. Merantau enak. Berlaku. Ini pun sampai nawar lah, aku kok dikontrol pengawas pasar. Saya diusir rantau dagang. Ya profesional seperti itu. Sudah bisa dimengerti, Pak? Sah. Kalau yang kedua itu sifatnya apa ini? Motivasi dan perimbangan. Saya kira saya akan mensupport, bahkan kalau misalnya punya gerakan pemberdayaan, kami siap untuk menjadi pembimbing dan pencontoh. Yang ketiga, masalah Bayar hutang. Sering 99 hari. bayar hutang itu piye. Sajane ini seminarnya 2 jam. Dan seminar 2 jam itu per satu jamaah, per satu anggota harus bayarnya 500 ribuan. Mohon maaf, ini ajaji tolak miskin yang saya pelajari di Malaysia menghabiskan uang 450 juta. Beasiswa dari Bank BNI 46. Nah, kalau nyampaikan ke jenengan gratisan mah ini kacau. Tapi saya singgung sedikit. Gara-gara jenengan diundang oleh beliau, Bapak Kiai Haji Hirman, jadi gratis ya. Jadi jenengan nanti matur nuwunnya sama beliau. Jadi begini, Pak. Di dunia ini tidak ada hal yang sulit. Manusia itu raksasa tidur. Raksasa tidur. Jadi tidak ada manusia tidak bisa melakukan masalah yang dihadapi. Itu hanya orang yang apalah takilun sama apalah tatafakkarun. Kalau orang pati mengartikan ayat apalah takilun, itu gini, utekmu mbok ana ndi? Apalah tatafakkarun. Janjane kowe iki ndek utek ora gitu ya. Pasar ini orang pati. Menafsirkan apa? Manusia itu raksasa tidur. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau masalah apapun, dia akan mampu menyelesaikan. Tidak ada masalah yang dihadapi manusia yang dia tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Allah memberikan masalah hanya sebatas kemampuan manusia tersebut. Kalau sampai aneh tidak mampu, berarti apalah takilu. Caranya dia. Berapapun utangnya jenengan, pikirannya jenengan gede sak dulu utangnya dulu. Saya dulu pernah punya, mohon maaf, saya pernah bangkrut gara-gara masuk dunia politik. Jadi saya tahun 2009 itu pengusaha sukses. Saya punya BMT, saya punya pabrik, saya punya kegiatan ekonomi. Saya serahkan sama adik saya 2. Yang satu tak pasai pabrik pupuk, sarjana hukum. Yang satu sarjana pendidikan, saya pasrai BMT dan usaha retail saya. Saya gara-gara, Pak, wah jenengan itu relasinya di mana-mana. Duitnya banyak. Ini kalau nyawar DPR, wah tambah hebat, Pak. Lah saya itu anak muda diprovokasi, yo manusiawi lah. Orang hidup di dunia ya kepengen duit pangkat, jabatan dan lain sebagainya kan seperti itu. Di duit dan saya usia 18 tahun naik, saya sudah Harley Davidson. Saya sudah dipanggil masyarakat saya itu Joko Sugeng, juragan. Sampai saya pernah terlilit utang. Semua aset saya tak jual semua. Tanah warisan semua habis, tinggal satu.
Tanah yang saya tempati itu tak bangun toko, itu tanah pemberian bapak angkat saya, sertifikatnya di bapak angkat saya. Itu yang menyelamatkan saya. Sehingga raiso tak dol. Seumpama tak jual pun, dia raiso gemeter utang saya. Sama sepeda motor merek Happy Cina, gak ono BPKB ini, alias bodong pedotan. Iku wae deke ra ono. Tinggal itu. Alte naik Harley, Davidson sepeda motor saya 17. Iku sing rapayu tak dol terus tak nggo. Itu dikasihani Allah. Saya masih menyisakan utang 1,7 miliar. Banyak tak? Waduh. Masyarakat sudah ngomong karena saya nangani BFT, saya nyalek tak pasrahkan sama adik saya. Pabrik pupuk tak pasrahkan sama adik saya. Ternyata di dunia politik karena saya tidak tahu menahu soal politik dia kali. Lu saya tingkat kecamatan tuh rekap menang selisih 700, bareng rekap kabupaten kalah selisih 17. Yang jadi itu nomor urut 2. Wah, delala di politik. Makanya saya sekarang sudah tolak bain terhadap politik. Ora tolak roja ini enggak. Sampai mati saya tidak akan masuk dunia politik. Karena di dunia politik itu enggak ada partai Islam, enggak ada partai non Islam. Bedanya partai Islam dengan partai sing non Islam. Partai Islam itu nek mangan kancane maca bismillah. Nek partai non Muslim nek mangan kancane ora perlu maca bismillah. Bedanya hanya itu. Persamaannya podo-podo mangan. Saya itu di partai Islam. Wah, direkosa kalah. Loh, 2 tahun berikutnya yang jadi ini kena masalah. Direkod, didomisionalkan. Mestinya saya yang nomor 2 itu kan harus jadi. Loh, saya itu PAW-nya dibuat tanda tangan bodong nomor 3 yang dijadikan. Loh, wih, kilo ketok, wah akhirnya apa? Saya ancam. Saya mau ngadakan acara mauludan, besar. Itu ada logistik, air mineral, mie semua barang, sak foto. Besok hari Senin, saya akan demo di depan kantor DPRD Kabupaten Pati dan Kabupaten. Setelah itu saya akan membakar, dengan masa saya membakar kantor DPC partai saya. Partainya sebut kong, adalah Partai Islam. Suara Merdeka. Wah, diwawancara terus saya. Jawab pos diwawancara. Ini saya juga trending topik lagi masalah gagasan pasar satu. Media banyak, bahkan online banyak yang memuat gagasan pasar satu. Wah, akhirnya DPC, ketua DPC sak pengurusnya ketakutan. Datang ke tempat saya, mohon maaf, sempat jadi DPR 3 tahun. Saya jadi DPR, mulai menjabat sampai komisioner, saya tidak pernah melihat gaji saya. Melihat itu loh, gak pernah. Karena apa? Begitu saya dilantik satu malam, proposal masuk terus tak meteri, tingginya 1,2 meter. Tinggi proposal ini. Pondok pesantren kaget. Wah, wis sembuaran ya Allah. Ya mau tak bayar dari mana, mau tak bantu dari mana. Akhirnya komandan tim sukses saya namanya Arif tahu dambe, gajiku jiko kue meo 1 juta liane bagi saat nanti proposal sing masuk satu iku kebagian 300 setiap proposal. Terakhir saya mengawal, nah saya tuh tim sing utangnya jurah lunas. Jadi santri-santri yang apa tuh terjerumus dalam utang bank yang susah-susah itu selalu saya edukasi dan alhamdulillah berhasil. Ada yang sudah kepengen bunuh diri juga di tempat saya tidur dan tak buatkan gubuk di belakang rumah. 9 bulan utang hampir 1 M lunas. Karena apa? Saya pernah ngisi seminar di Purwokerto, cara membayar hutang berapapun jumlahnya hanya dalam waktu 99 hari dengan kuasa Allah. Wah, yang ikut seminar beludak tiketnya. Satu orang itu ditarik 500 ribuan, saya hanya diamplopi 5 juta. Habis itu saya nggak mau lagi. Kok kepenak EO nya gitu.
Karena sebenarnya sejauh kita perang melawan riba, Allah nanti akan membantu kita. Tapi kalau kita bergelut dengan riba, hadis Rasulullah, maka ditantang untuk perang melawan Allah dan Rasulnya. Tidak repot ini. Sehingga satu pilar yang akan kita bangun, membangun kekuatan modal kita. Yang kedua adalah kedaulatan pasar harus kita tegakkan. Karena apa? Pasar kita itu sekarang menjadi pasar Yahudi, Bapak Ibu. Ciri pasar Yahudi itu ada 3. Satu, di situ berputar modal-modal berbunga. Kira-kira pasar kita ada nggak modal berbunga? Banknya itu ya mulai dari Bank BNI, BRI, BCA sampai Bank Amin, bank-bank kecil itu. Wah, Bang Amin. Dan bank yang lain. Mohon maaf, saya ini mohon maaf, bukan Bang Amin yang ini. Saya itu mohon maaf, ketika mendirikan BMT, saya tuh mengikis habis 12 pasar dari bank-bank kecil. Bosnya namanya Bang Amin, panggilannya memang Bang Amin, tapi bukan Bang Amin beliau. Itu sampai saya itu diteror, diintimidasi, dan alhamdulillah saya bisa menyelamatkan 21 pasar clear dari rentenir Batak. Coba bayangkan, bakul ditarik 1 bulan itu tak total 30%. Ini sudah lintah darat apa untuk apa. Ini kondisi pasar kita seperti itu, Bapak Ibu. Efek sosialnya lagi, kalau dulu saya punya barang sebelum tahun 90, karena saya tahun 90 itu sudah masuk pasar. Kalau saya punya barang tak titipkan di bakul, laku jadi duit, langsung dikasihkan ke saya oleh bakul. Ini tahun 90. Sekarang jenengan punya barang titipkan ke bakul, nanti dibayar kredit dulu. Ya enggak? Jenengan nanti minimal bayarannya mundur. Maksimalnya mah nggak dibayar sama sekali. Duit saya itu di pasar Pati, Jepara, Kudus sama Purwodadi hampir 8 miliar tidak saya ambil. Karena kalau ditagih ya bulik kayak gitu. Ini dampak sosial. Terus yang kedua, ciri pasar Yahudi itu memanipulasi barang, mengurangi timbangan, melebihkan timbangan, itu sudah biasa. Pasar kita ada seperti itu enggak kira-kira? Banyak. Yang ketiga, menimbun barang supaya terjadi kelangkaan. Ini pernah dilawan oleh tim ekonominya Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali hijrah di Madinah. Saat itu beliau menunjuk Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan, dan Abdullah bin Mas'ud untuk melihat cara berdagangnya pasar Yahudi Bani Kainuqa. Pasarnya waktu itu kalau sekarang itu di depan pintu 15 Masjid Nabawi. Terus hasil kesimpulan dari timnya Rasulullah ini perlu dibantu pasar muslim. Akhirnya Utsman ibnu Affan mendirikan pasar muslim tepatnya di depan pintu Babu Salam. Sebelum corona itu saya masih menyaksikan ada transaksi pasar di situ. Ketika habis corona jadi taman semua sekarang. Itu hanya dalam waktu 6 bulan pasar Yahudi tutup. Sekarang ini ekonomi masyarakat kita dicerat oleh kapitalis. Mau tidak mau, suka tidak suka, santri harus punya pasar sendiri. Karena ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Itulah saya membuat sebuah buku penelitian, saatnya membangun pasar santri. Dan satu-satunya yang ada di Nusa, nanti di Kudus kami mulai dulu, setelah itu Tangerang. Mudah-mudahan Banyuwangi juga bisa. Amin. Siapa pedagangnya? Pedagangnya adalah santri-santri kita yang kita sertifikasi. Santri-santri sudah nganggur-nganggur dididik dagang, dan alhamdulillah ini nanti Gus Baha ini yang akan mendidik langsung, karena Dewan Pengawasannya adalah beliau, dan saya sudah mengatur sama beliau untuk disupport, kami nanti akan mendidik santri-santri yang tidak lolos pendidikan berdagang, nggak boleh dagang. Ngebocor dagang disuruh dagang, ngetera duit. Kamu tuh. Terus yang kedua, pastikan tidak ada modal-modal berbunga yang masuk pasar kita. Nggak boleh pakai bunga. Tidak boleh ada bank kecil masuk pasar, nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada
pengurangan kelebihan timbangan atau memanipulasi kualitas. Transaksinya harus benar-benar sahih. Yang ketiga, tidak boleh menimbun barang supaya terjadi kecelakaan. Yang keempat, pengambilan keuntungannya ditentukan oleh hak atau hudud yang berlaku. Hak-hak konsumen dilindungi total. Kalau ada konsumen yang terzalimi, silahkan lapor sama Dewan Pengawas Pasar. Terbukti melakukan kecurangan di pasar, nggak boleh dagang, pecah, nggak boleh dagang di pasar satu. Adabnya, penyambutan tamunya ala santri semua, yang ramah, yang sopan. Bahkan di Kudus itu, pintu masuknya itu sudah kita sediakan jaring. Wanita-wanita yang auratnya terbuka di bawah nggak boleh masuk pasar, tutupi di sini. Mari santri-santriku udah bingung kali. Untuk yang itu jadi salah. Sesuai malah jadi salah. Kacau ini. Ini yang kan kita terapkan. Sehingga saya yakin jika pasar ini kalau kita kelola, yang kelola santri, caranya ala santri, modalnya ala santri, Allah nanti yang akan membuka kebersihan pasar ini. Karena apa? Ini telah dilakukan oleh tim ekonominya Rasulullah hanya dalam waktu 6 bulan pasar yang ditutup. Sekarang harus lahir dari dunia pesantren mujahid-mujahid ekonomi yang kembali mencetak sejarah kejayaan ekonomi ala Rasulullah. Ini kita hidup ini mengikuti syariat Nabi itu mau etba kepada sahabat-sahabatnya bebas. Jangan boleh mengikuti jejaknya Abu Hurairah, boleh. Miskin, tidak punya apa-apa, tidurnya di masjid, tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Boleh jenengan seperti itu. Jenengan mengikuti jejaknya Abdurrahman bin Auf, ya boleh. Boleh kan? Kaya raya, duitnya, wah, serinya wis rasa dihitung nah, bojone pirang-pirang. Nah, ini aja dihitung. Bojo istri itu cukup satu di sana dan satu di sini. Jenengan kan diajak istri lah mesti banjir batas. Banyak. Bahkan Sayyidina Utsman peninggalan, mohon maaf, sepanjang sejarah kehidupan dunia ini belum pernah ada yang mengalahkan ekonom muslim. Mungkin hari ini ada Bill Gates, ada Josor, ada yang lain. 1000 tahun jangan datang, peninggalan sudah hilang. Asetnya sudah habis. Tapi Sayyidina Utsman sudah 1400 tahun lebih, sekarang asetnya masih ada. Jenengan kalau umroh atau haji sakit bisa menikmati apa itu? Sedekahnya Sayyidina Utsman. Rekeningnya atas nama Utsman masih ada, dibuat untuk menjadi kesehatan di Makkah dan Madinah. Masih bisa kita rasakan. Nah, inilah yang perjuangan ini yang harus kita lakukan, kita tiru kembali. Saya dengan teman-teman silahkan engkau bergerak di dakwah sosial, silahkan engkau jadi kiai, jadi mubalik. Saya ke saudara-saudara saya akan menentukan jalan saya sendiri. Saya itu nak jadi mubalik kok penceramah sosial, kalah dengan para artis. Ini loh di track Kiai Haji Hirman mondok 25 tahun mengisi acara tablek akbar di alun-alun Banyuwangi. Terus di track Kiai Haji misalnya Tukul Arwana tidak pernah mondok, kira-kira pengunjungnya banyak mana? Hah? Silahkan sampai ini menentukan dakwah sosial. Saya akan meniti jalan hidup saya dakwah ekonomi. Kita harus bangkitkan kembali generasi Utsmaniyah kedua, mensupport pondok-pondok pesantren, melahirkan ekonomi baru. Kita didik, kita latih mereka supaya apa? Supaya jerat kemiskinan di keluarga ini bisa dipangkas, dan satu, melawan kemiskinan keluarga dan melawan kemiskinan umat ini hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Kadal fakro ayakuna kufra. Kefakiran, kemiskinan ini mendekatkan kepada kekufuran. Contoh ini bentuk-bentuk kekufuran. Oh, ini ada pondok pesantren mohon maaf, ini sudah mau 2024, mau ada pentas politik. Orang bukan muslim masuk ke pondok pesantren, jelas agamanya non muslim, dikasih sorban ketunan, dicium-cium tangannya. Ya Allah, mengapa kita sehingga ini?
saya orang yang pertama kali akan membunuhnya. Maka melawan kemiskinan ini hukumnya menjadi wajib, Bapak Ibu. Saya prihatin, saya ini mengelola pondok pesantren. Total santri baik yang mukim maupun yang pulang pergi itu 6.000, hampir 8.000. 90% orang tua mereka itu petani. Orang tua mereka petani. Petani itu kan produsen gabah, produsen beras. Bagaimana ketika kemarau panjang anaknya di pesantren itu makannya beras impor? Orang masuk akal. Ini ada apa negara kita? Bagaimana petani ini ketika mau tanam pupuk mahal, ketika panen harganya jatuh begitu? Kalau kita tidak membangun kedaulatan pangan kita sendiri, ya Allah, ini juga jerat kemiskinan yang harus dilakukan. Ujung-ujungnya apa? Kalau mau Pak tanam, utang, modal utangnya di bank. Nanti begitu panen, ya mikirnya bayar utang dulu, gabahnya dijual murah. Tapi kalau ini bisa kita atasi ketika pangan, ketika mereka lepas dari pinjaman-pinjaman seperti ini, nanti panen gabah itu akan ada di tengah-tengah rumah masyarakat, di lumbung-lumbung masyarakat itu. Bahkan di Pati, saya membuat di Jawa Tengah, saya dengan Gubernur Jawa Tengah membuat program Jateng Makmur, pesantren sebagai lumbung pangan masyarakat. Kalau ini tak uraikan kepanjangan, tak pahati. Jadi ada 3 pilar yang akan kita bangun. Pertama adalah membangun kedaulatan modal. Dari mana? Niki perlu saya sampaikan. Saat sekarang ada sebuah produk yang laris di tengah masyarakat, laris sekali. Usaha ini yang saya seorang pakar perbankan tingkat desa, oke bank tingkat kabupaten kan pakar perbankan tingkat desa, nggak bisa saya nalar. Karena apa? Setiap tahun perkembangannya di atas 400%. Negara mau meningkatkan peningkatan pendapatan ekonominya 6% dengan segala infrastruktur ngos-ngosan. Iki ono bisnis yang laris di tengah masyarakat, hasilnya besar, modalnya modal cocok. 1 tahun perkembangan kenaikannya di atas 400%. Saya itu gini, ya Allah, luar biasa. Ini bisa dibuat menyelamatkan ekonomi rumah. Bisnis apa itu? Umroh, Bapak Ibu. Bisnis umroh itu modalnya modal cocok. Saudara saya jangan tanya, Pak, umroh jenengan itu modalnya biro? Gak mengeluarkan modal. Saya ini sudah 9 tahun mengelola. Yang mohon maaf, hari ini omset saya setelah corona rampung naiknya 1.150%. Gila, wah harus kayak orang jualan kacang. Sampai bulan September ini kehabisan tiket pesawat 5 bis belum bisa saya berangkatkan. Sampai Mangilites itu loh, kosong nasional gara-gara saking banyaknya jamaah. Saya itu ya Allah, ironis sekali. Masyarakat kita ini Bapak Ibu, kalau mau berangkat umroh, ngaji manasiknya di mana? Di kiai kita, di santri kita. Mau berangkat haji, manasiknya di santri kita, di kiai kita. Bareng dari duit orang lain yang menikmati. Sementara pesantren butuh duit, butuh bangun. Kalau mau bangun dadak gaya-gaya proposal nurut-nurut. Astagfirullahaladzim. Biro umroh di Indonesia 40% bukan milik Islam. 40%. Ada yang mencabut umroh terbesar bukan milik orang Islam. Di Banyuwangi ini yang besar itu besar. Rata-rata mereka mengambil untung dari jamaah antara 4 sampai 7 juta. Banyuwangi ini saya cek setiap tahun 18.000 jamaah umrohnya. Silakan jangan buka data di Kemenang. Kalau diambil untung 4 juta saja, ya Allah. 1.000 ini 4 miliar, 18.000 4 miliar kali 18. Aku bangun minimal yang ber1 miliar. Iku nak dikelola wong muslim, setiap tahun Banyuwangi akan punya minimat muslim. Saya itu punya minimat namanya MU Santaramat. Harganya lebih murah daripada Indomaret, lebih murah dari Alfamart. Itu 20 minimat muslim minimal bisa kita dirikan.
Kecamatan Banyuwangi ada berapa Bapak? 25. Rong tahun doai setiap kecamatan turah minimal. Setiap tahun kita bisa membangun pasar santri. Setiap tahun kita akan bisa memberdayakan petani-petani kita tanpa harus mereka pinjam di bank. Saya itu mohon maaf, bisa jenengan cek di kampung saya itu sebelah rumah saya 100 meter ada musola Baitul Amin lah. Kiainya datang ke tempat saya sama masyarakat, Pak, jenengan itu diputuskan masyarakat jadi ketua pembangunan musola. Jadi saya itu kalau di kampung mau pembangunan apapun itu ketuanya saya. Saya ada di rumah ya jadi ketua, nggak ada di rumah ya jadi ketua. Mau masjid mau apapun, jembatan itu loh, ya jadi ketua. Putogoro makan itu loh, ya jadi ketua. Sampai heran saya. Lu kok ngoten Ji? Namanya Kiai Soan. Jadi ini keputusan masyarakat. Langsung saya begini. Oke, siap kok. Dengan catatan 4 niki syaratnya kedah jenengan sarujuk. Napa niku Pak? Yang pertama, modalnya wis piro? Menyebut angka 80 juta. 80 juta. Oke. Betul mriki duit 80 juta. Bangunnya 3 tahun gas. Wah, lah kok anut kula. Anut. Enggak boleh tanya. Lho kok sakit Pak? Ini perjanjian para leluhur, ora tau dibantah. Wah, akhirnya 80 juta dikasihkan ke saya. Yang kedua, enggak boleh buat proposal ke siapapun. Yang ketiga, tidak boleh narik di pinggir jalan. Karena musolanya itu pinggir jalan raya, jalan antar kabupaten. Yang keempat ini, sampeane doa ini urunan biro-biro dhisik sebut. Selama 3 tahun ke depan. Akhirnya terus dimusyawarkan lagi, diklarifikasi. Kelas A 25 juta, 2.500.000. Kelas B 1.500.000, kelas C 500.000. Sepakat, oke. Tariane bar panen. Uang 80 juta saya umumkan di masyarakat di Jumatan. Sopo masyarakat petani sing ape tandur ra duit, butuh ngabuk, sing awite utang nong bakul 100.000 bayar 200.000 nek panen. Utang nong musola 100.000 bayar 100.000. Wah, suwun. Neng, ono neng. Ketarik zakat 5%. Itu tak umumkan hari Jumat setune andri rumah saya orang cari utangan. Duitnya 80 juta entek kurang. Kula niku mah nambah duit kula tiambah 150 juta. Wah, akhirnya bener. Dia habis panen tarian iuran musola, ambil tarian utangan tadi dibayar, ambil zakatan itu jadi 148 juta dari 80 juta. Terus tak umumnya, sopo jamaah kene di tempat saya itu ada gini. Orang kalau punya sawah, terus dia butuh mau ada hajat apapun, digadekkan ke orang nanti selama dia belum bisa bayar sawahnya digarap orang tersebut. Tahu ngomong jamaah musola iki sing di tanah digadekno tebusen gawa duit musola. Tanahmu garap sing separuh weh no musola pergi bangun. Itu 4 orang datang ke tempat saya. Di tahun kedua duitnya jadi 600 juta Bapak Ibu. Di tahun ketiga jadi 4,8 miliar. Buat juara saya pastikan. Karena apa? Dulu saya dididik guru saya, Profesor Dr. Tati Bernard seperti itu. Ini saya mulai dari terima kasih. Pertanyaan dari Poro Yai, Poro Wasatid. Ini tidak lanjutnya aja. Ya. Ditambah 3 pertanyaan langsung close ya. Oh, nanti biar tidak semakin banyak dari blog. Luar biasa. Pada insya Allah pada tahun 1999 sampai 2006 kami telah melakukannya. Tahun 1999 kami dapat warisan dari pengurus Rading NU itu cuma 20 rupiah.
bukan 2.600.000 tapi 26.000 rupiah. Tetapi sampai tahun 2006 uang modal 26.000 ya 14 juta juga belum rekus. Salah satunya juga. Yang kedua, menggerontolkan pasar Yahudi dalam waktu cuma 6 bulan. Jalan sahabat. Cuma dalam hal ini yang perlu kami tanyakan orang yang mencintai tetangga kita adalah juga orang Saya. Enggak Pak Tayat. Oh sudah. Yang di tengah ada tambahan? Pertanyaan? Tambah. Cukup. Luar biasa, sangat luar biasa. Dulu pengusaha, saya baru pasar 12 tahun, punya kios di pasar 12. Maka jangan sekali-kali kita sekarang ini bergerak di bidang simpan pinjam. Siap-siap duitmu habis untuk tidak dibayar. Karena mereka terblokoti. Lebih berani hutang dengan kita nggak dibayar daripada dengan yang lain. Dengan Yahudi tadi. Munculnya pasar santri itu akan menyelamatkan mereka. Karena apa? Semuanya, mohon maaf, semua dunia ini berputar. Ada namanya rotasi. Mereka nanti, mohon maaf, ketika bertahan dengan hutangnya lama-lama ya mati. Ya enggak? Buat mati usahanya atau mati orangnya. Maksud saya seperti itu. Kalau sudah tidak kuat membayar bank, mati enggak? Gulung tikar enggak? Gulung. Kalau bisa pun bertahan, nanti ya mati orang. Maka penyelamatannya harus ada generasi baru, generasi yang kuat. Karena kalau ini, mohon maaf, kita kasih lagi generasi muda kita menyambung, nanti dia juga akan mati juga. Jadi sebenarnya adanya pasar santri ini penyelamat bagi mereka. Setidak-tidaknya nanti mereka punya kemampuan keahlian suplai, kita tarik. Ayo, ganti sampean punya produk, bisa nggak kita jual di sini? Anda untuk menjadi penyuplai. Malah terbantu. Kalau tahu mereka secara nyawa ya mati. Yus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan generasi baru yang lebih hebat dan lebih kuat. Itu seperti itu. Saya punya BMT dengan aset 16 miliar. Tak utangkan di pasar. Ada namanya pinjaman Qardul Hasan. Pinjaman Qardul Hasan itu angkanya 1,6 miliar. Bangun pasar itu gini, Bu, jenengan tak pinjami maksimal 500.000. Enggak usah berbunga, ancur sakuatmu. Oh, kuat ngancur apa? Sing penting ngaji. Waktu itu berarti pinjami karena cuma saya masih. Itu saya do bermasalah orang di duit. Enggak doangkan. Tak tanya dia mau enggak jangan ngaji. Pulau isi ada yang belum ada ngomong pada pinjaman koperasi, pinjaman bank ini. Saya sudah punya program, maaf. Ketika saya pulang pendidikan di Malaysia, makanya sekarang saya balik, bukan modalnya, pasarnya yang akan kita. Modal nanti akan mengikut. Itu seperti itu. Bisa dipahami? Naam. Oke, terima kasih. Dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau saya ini yang saya sampaikan terlalu kasar untuk telinga masyarakat Banyuwangi. Karena saya itu hidupnya di Pati, di gunung, Pak. Jadi kumpul dengan batu-batu terus. Makanya ngomongnya agak kasar. Oh, ada hal-hal yang menyakitkan, menyinggung hati dan perasaan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kalau toh panjenengan bisa menerima konsep ini, saya tunggu tindak lanjutnya. Saya ini pegang Bali sampai 4 bulan ke depan. Dan insya Allah bareng dengan Bali bisa saya jaraknya untuk yang Banyuwangi.